Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mutakin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Program Studi Teknik Telekomunikasi Universitas Negeri Surabaya. Nomor peserta 2015-0270-9058, NIM 2000-103-293-514-005. Instansi SMK Telkom Sandi Putra Purwokerto, Jalan DI Panjaitan 128 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua yang ada di rumah masing-masing selalu dalam kondisi yang tanpa ada kekurangan suatu apapun, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali pada mata pelajaran yang saya ampu, yaitu instalasi jaringan FTTH. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan belajar mengajarnya, mari kita terlebih dahulu bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menjaga rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan tanah air. Kita lanjutkan ya untuk kegiatan belajar mengajarnya. Kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa ya. Silahkan dipimpin berdoa salah satu dari kalian. Baik, Pak. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Satria sudah bantu memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dengan doa yang sudah kalian panjatkan tadi mempermudah kita bersama untuk memperoleh manfaat dari kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Raffi, ada Raffi? Hadir. Miko sakit ya? Oke. Oke. Adinda? Hadir, Pak. Aura? Sudah ada? Hadir, Pak. Oke. Jingga? Hadir, Pak. Nafiza? Hadir, Pak. Nur Makrifat? Hadir, Pak. Konita? Hadir, Pak. Takia? Hadir, Pak. Oke. Ya, terima kasih yang sudah hadir tepat waktu dan semoga teman-teman kita yang mungkin mengalami kendala, mungkin dari ada yang sakit atau mungkin ada yang masih kesulitan dalam mengakses
kelas online pada pagi hari ini. Semoga untuk kedepannya bisa diberikan kemudahan. Mungkin dari teman-teman semua masih ada yang ingat ya tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu. Mungkin siapa yang masih ingat? Silakan. Ya, siapa tadi? Yogi atau siapa? Yogi, Pak. Oke, Yogi. Silakan, Yok. Apa, Yok? Minggu lalu kita sudah membahas tentang konversi satuan dan perhitungan link budget, Pak. Ya, jadi kita di minggu yang lalu sudah membahas tentang konversi ya, satuan dari miliwatt ke dBm. Ya, lalu kita juga telah membahas tentang link budget. Nah, kita pada hari ini karena kelasnya online dan kita akan melaksanakan praktikum, berarti seharusnya kalian sudah mempersiapkan software simulasi yang akan kita gunakan ya. Apakah sudah dipersiapkan atau diinstal untuk softwarenya? Sudah, Pak. Sudah, Jingga sudah install ya Jingga ya? Ada kendala nggak Jingga? Instalasinya? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada. Seperti yang disampaikan oleh Yogi tadi bahwa kita sudah membahas tentang perhitungan link budget, konversi miliwatt ke dBm, serta kita sudah belajar sedikit menganalisis hasil perhitungan. Nah, ini adalah simulator yang kita akan gunakan pada hari ini menggunakan software OptiSystem. Tujuan pembelajaran ya yang akan kita laksanakan pada hari ini nanti diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, kalian semua mampu menghitung redaman total hasil pengukuran, menganalisa hasil pengukuran saluran optik, serta menyimpulkan kondisi saluran optik. Gitu. Nah, seperti biasanya ya kita menggunakan metode diskusi. Nanti berkelompok akan saya bagi kelompoknya menjadi 2 kelompok. Nah, silakan nanti kita amati bersama terlebih dahulu untuk video pembelajaran pada hari ini terkait dengan pengukuran. Nah, lalu kalian bisa akses LKPD-nya di LMS, sudah Bapak siapkan untuk dijadikan panduan ya pada saat kalian melaksanakan praktikum nanti. Nah, Bapak akan menilai pengetahuan dari kalian yang sudah diperoleh pada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga yang akan diterapkan pada pertemuan hari ini, serta uji keterampilan atau uji praktek. Selain itu, ya, ada yang lebih penting yaitu adalah sikap. Jadi, bagaimana kalian bertutur kata, bersikap baik sesama teman maupun dengan guru. Seperti itu ya. Nah, ini materi pendukungnya ya. Kalian bisa akses juga di LMS, sudah Bapak berikan linknya. Mulai dari perhitungan redaman total, itu bagaimana caranya. Lalu menganalisis hasil pengukurannya nanti ketika kita sudah selesai melaksanakan pengukuran. Yang terakhir adalah menyimpulkan ya. Sehingga kita bisa tahu kabel ini bagus atau tidak. Berkaitan dengan yang saya sampaikan barusan di materi ya, di sana kan kita akan menyimpulkan apakah kondisi kabel itu baik atau tidak, atau misalkan saluran tersebut baik atau tidak. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak bagaimana cara untuk mengetahui kondisi saluran atau kabel baik atau tidak? Silakan, mungkin ada yang tahu? Melihat spesifikasi kabel yang ada di hasil, Pak. Oke, terima kasih Konita untuk jawabannya. Jadi ketika kita akan melakukan instalasi ya menggunakan kabel fiber optik, sebelumnya kita bisa melihat spesifikasi kabelnya di sana ya. Jadi di kabel itu akan ada sebuah label yang menyatakan nilai redaman pada kabel tersebut berapa. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa oh kabel ini bagus, oh kabel ini kurang bagus. Nah, itu adalah kabel baru. Bagaimana kalau misalkan kabel tersebut sudah kita instalasi? Kira-kira bagaimana? Ada yang tahu? Silakan. Mungkin bisa diukur menggunakan alat khusus, Pak. Oke, iya betul ya. Jadi seperti yang bab kita pada hari ini, kita akan melakukan pengukuran. Nah, tentunya pengukuran ini kita lakukan pada sebuah kabel atau saluran optik yang sudah terinstalasi gitu. Baik yang sudah online, maksudnya sudah dijalankan, sudah live, ataupun baru dalam tahap uji terima akhir. Nah, kita saksikan terlebih dahulu videonya bagaimana cara melaksanakan
praktikum pengukuran menggunakan OPM secara langsung. Pertama-tama kita menggunakan kacamata untuk keamanan kita. Sambungkan juga ujung patchcord yang satu pada adaptor dan yang satunya lagi pada adaptor. Kemudian nyalakan OLS dan OPM. Kita lepaskan kedua ujung konektor pada adaptor. Setelah dibersihkan, kita sambungkan adaptor dengan konektor, sehingga kita dapat mengetahui level daya yang terukur, yaitu min 7,74. Dari hasil pengukuran patchcord dan pengukuran saluran diperoleh hasil redaman total yaitu 0,51 dB. Untuk mengetahui saluran tersebut termasuk baik atau buruk, maka kita harus membandingkannya dengan nilai referensi. Referensi diperoleh dari 3 elemen. Yang pertama ada redaman kabel, yang kedua ada redaman konektor, dan yang ketiga ada redaman sambungan. Untuk redaman kabel diperoleh dari panjang kabel yang kita ukur dikali referensi redaman dengan nilai 0,32 dikali 0,35 dB per kilometer, yaitu 0,112 dB. Yang kedua ada redaman konektor, diperoleh dari jumlah konektor dikali referensi redaman, yaitu 2 dikali 0,25 dB, menghasilkan 0,5. Yang ketiga, redaman sambungan, diperoleh dari jumlah sambungan dikali referensi redaman dengan nilai 3 dikali 0,15 dB, menghasilkan 0,45. Dari ketiga elemen tersebut dijumlahkan dan menghasilkan nilai 1,062 dB. Nilai referensi tersebut masih lebih besar dari nilai redaman total hasil pengukuran, sehingga saluran tersebut masih dalam kategori yang baik. Ya, kurang lebihnya seperti itu ketika kita akan melakukan pengukuran secara langsung menggunakan OPM. Jadi prosesnya itu adalah melakukan pengukuran terlebih dahulu pada sebuah saluran, lalu kita tentukan referensi atau nilai link budgetnya. Jadi misalkan pada saluran optik dari titik 1 ke titik kedua itu berapa link budgetnya gitu kan, totalnya berapa, lalu kita lakukan perhitungan. Nah, dari perhitungan tersebut kita gunakan untuk pembanding. Ya, pembanding dengan hasil pengukuran sehingga kita bisa menarik kesimpulan nantinya. Nah, proyek kali ini atau praktikumnya kita akan lakukan dengan menggunakan OptiSystem gitu ya, OptiSystem. Lalu skema yang harus kalian gambarkan nanti pada OptiSystem tersebut adalah konfigurasi saluran optik sesuai dengan jaringan FTTH ya, tetapi hanya sampai di sisi ODC saja. Nah, Bapak akan bagi kelompoknya ya, Bapak akan bagi kelompoknya di sini. Kelompok 1 nanti ada Adinda, Takia, Rifat, Jingga, Nafisah, dan Satria. Lalu kelompok 2 ada Rizkiana, Aura, Yogi, Arafi, Konita, dan Rafa gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini petunjuk penyelesaiannya. Jadi nanti kalian masuk LMS, download LKPD-nya, lalu kerjakan LKPD sesuai dengan yang ada di sana, petunjuknya seperti apa dengan berkelompok. Silahkan berdiskusi pada room, nanti Bapak akan bikinkan 2 room, lalu gunakan sumber belajar. Ya, jika misalkan dari penjelasan Bapak ini ada yang kurang, bisa kalian akses sumber belajar yang ada di LMS tersebut. Lalu nanti kalian bikin laporan ya, nanti bisa salah satu untuk mewakili mempresentasikan hasil praktikumnya. Setelah itu, upload kembali hasil diskusi kelompoknya di LKPD. Nah, waktunya ya yang kita gunakan mungkin untuk menyelesaikan praktikum antara 10 sampai 15 menit gitu. Ada pertanyaan sampai di sini mungkin? Saya, Pak. Iya, Nur, gimana Nur? Untuk format laporannya menggunakan yang mana ya, Pak?
Ya, untuk format laporannya gunakan di LKPD itu ya. Jadi di LKPD Bapak sudah sertakan juga di bawahnya lampiran untuk format penyelesaian laporan. Jadi ketika kamu misalkan menggambar gitu ya, nanti bisa di screenshot gambarnya, pengaturan parameternya, kalian masukkan ke dalam laporan tersebut. Begitu Rifat? Jelas? Jelas, Pak. Ya, kalau jelas berarti kita saatnya untuk diskusi. Saya buatkan room terlebih dahulu. Sebentar. Ya, silakan bisa masuk, join ke room masing-masing. Oke, di kelompok 1 ya, sambil kalian berdiskusi mempraktikkan skema yang sudah Bapak berikan di LKPD yang sudah kalian download. Mungkin salah satu bisa menampilkan bagaimana cara melakukan penggambaran skema tersebut. Siapa ya? Takia atau siapa? Saya, Pak. Oke, Takia, silakan bisa dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 untuk menampilkan praktikum menggambar skema saluran optik. Pertama, kita masuk aplikasi terlebih dahulu. Setelah itu, pilih New Project. Kita pilih transmitter optik. Dan atur parameternya. Panjang gelombang 1310 nm dan level daya 3 dBm. Selanjutnya kita hubungkan konektor. Dan beri nilai sebesar 0,25 dB. Langkah selanjutnya, memasukkan sambungan pertama. Berikutnya, kita sambung kedua konektor pada sebuah adaptor. Atur panjang kabel feeder sepanjang 1 km dan beri nilai atenuasi sebesar 0,35 dB per km. Selanjutnya, kita memasang sambungan. Dan atur parameternya menjadi 0,1 dB. Kemudian pasang adaptor. Lalu beri nilai redamannya. Yang terakhir, masang splitter 1:4. Dan beri nilai redamannya sebesar 1,95 dB.
Memasang OPM di setiap titik sambungan atau titik terminasi yang lain untuk memperoleh nilai pengukuran. Demikian cara membuat gambar skema praktikumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Takia sudah menampilkan bagaimana cara untuk melakukan atau pembuatan gambar ya, gambar skema untuk simulasi pengukurannya. Nah, ada koreksi sebenarnya di gambar yang terakhir ya. Di sana kamu tadi menggambarkan adaptor ya, adaptor di terakhir itu. Sebenarnya kalau yang di bagian terakhir itu bukan adaptor, namun di sana adalah konektor gitu ya, hanya konektor dari sebuah pigtail yang akan bertemu dengan konektor yang berasal dari splitter 1:4-nya. Nah, nanti dikoreksi ya, dibenerin lagi untuk gambarnya. Lalu dilanjutkan pengukuran. Tadi sudah diberikan pengukuran di masing-masing titik, sehingga tinggal kamu melakukan pengukuran dan dimasukkan ke dalam data untuk dijadikan laporan. Begitu ya, Takia dan teman-teman yang lain ya, gitu ya. Baik, Pak. Oke, silakan dilanjutkan untuk pembuatan laporannya. Nanti kalau sudah selesai, silakan kalian kembali ke ruang utama. Kelompok 2 ya, kelompok 2 ada 1, 2, 3. Oke, yang menampilkan ini ya, jadi tadi saya di kelompok 1 sudah melihat bagaimana cara menggambar ya, menggambar menggunakan simulator OptiSystem. Nah, di sini saya pengen melihat bagaimana kalian melakukan pengukurannya. Diwakili siapa untuk share screen-nya? Bisa tampilkan untuk ini ya, bagaimana cara melakukan pengukurannya ya, Via. Baik, sebentar. Oke, ya dipersiapkan. Sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Silahkan bisa dimulai, ya Raffi. Jadi setelah skema digambar, maka kita mencoba melakukan pengukuran menggunakan OPM. Lalu kita masukkan hasil pengukuran pada tabel untuk kita analisa hasil pengukurannya. Yang terakhir splitter sebesar 7,8. Lalu selanjutnya kita masukkan hasil pengukurannya. Yang pertama 2,938 diperoleh 1,538. Lalu kita ukur kembali, memperoleh hasil 1,288, kita tuliskan di tabel. Dan yang terakhir splitternya tertera minus 6,682. Dan kita memperoleh nilai redaman total hasil perhitungan 9,45 dB dan nilai 9,62 dB adalah nilai hasil pengukuran. Terdapat selisihnya tinggal dikurangi saja dari 9,45 dan 9,62, hasilnya 0,17 dB. Demikian hasil pengukurannya akan kita diskusikan untuk nanti kita presentasikan dengan kelompok, Pak. Oke, terima kasih Arafi sudah membantu share screen bagaimana cara melakukan pengukuran pada simulator gitu ya, pada simulator. Nah, silakan setelah kalian dapatkan hasil seperti itu sudah dimasukkan ke dalam tabel, tinggal nanti kalian masukkan kembali di format laporan yang sesuai untuk dikumpulkan pada akhirnya menggunakan LKPD dan nanti dipersiapkan untuk presentasi. Siapa tahu ada yang
mewakili ya dari kelompok ini gitu. Kalau misalkan nanti hasil sama dengan kelompok lain ya maka bisa juga diwakilkan dari kelompok lain. Oke, silakan dilanjut. Nanti kalau sudah selesai kembali ke ruang utama ya. Saya ke ruang utama. Jadi tadi saya sudah mencoba masuk ya ke masing-masing grup ya di kelompok 1 tadi sudah menampilkan bagaimana cara melakukan pembuatan skemanya ya, memasukkan gambar-gambar, memasukkan parameternya. Lalu di kelompok kedua saya juga sudah menyaksikan bagaimana cara melakukan pengukuran menggunakan OPM ya. Di kelompok 2 juga tadi sudah dimasukkan ya ke dalam tabel hasil-hasil pengukuran tersebut. Nah, mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2 karena ini gambarnya sama atau skemanya sama, bisa diwakili salah satu saja dari anak-anak semuanya. Silahkan mungkin dari siapa yang mewakili untuk presentasi? Saya Pak dari kelompok 1. Oke, Nafisa, silahkan ditampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nafiza mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan laporan hasil simulasi pengukuran menggunakan OptiSystem. Berikut adalah konfigurasi jaringan kabel optik yang kami buat untuk disimulasikan dalam sebuah pengukuran. Jaringan tersebut dimulai dari OLT sampai dengan ODC. Parameter pertama yang diatur adalah lambda atau panjang gelombang. Besar lambda adalah 1310 nanometer. Komponen berikutnya yang perlu diatur parameternya adalah splitter 1:4. Redaman splitter 1:4 adalah 7, dB, namun nilai parameter yang kita masukkan adalah 1,95 karena dibagi menjadi 4 titik. Daya output OLT yang terukur menggunakan OPM sebesar 2938 dBm. Pada awal tadi kita sudah setting sebesar 3 dBm. Daya yang diterima pada ujung splitter sebesar minus 6.682 dBm. Sebagai referensi yang akan digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran, maka kita hitung terlebih dahulu besar redaman masing-masing titik. Nilai redaman total diperoleh dengan menjumlahkan semua poin tersebut sehingga diperoleh hasil 9,45 dB. Selanjutnya, kita hitung redaman total hasil pengukuran dengan cara mencari selisih antara output OLT dengan daya terima OPM di splitter. Diperoleh hasil redaman total sebesar 9,62 dB. Dari hasil perhitungan link budget maupun perhitungan redaman hasil pengukuran, dapat disimpulkan bahwa kondisi saluran tersebut buruk karena nilai redaman total hasil pengukuran lebih besar dibandingkan link budget. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya, mungkin dari... Saya mau tanya, jika menggunakan simulator, apakah tidak perlu ada pengukuran batch code? Tidak perlu, karena di sana sudah langsung tertampil nilai level daya kirimnya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih untuk Nafiza sudah menampilkan hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok 2, apakah hasilnya sama dengan kelompok 1? Sama, Pak. Sama ya? Oke ya. Nah, sekarang Bapak akan coba perkuat kembali pernyataan atau hasil dari kelompok yang sudah mempresentasikan tadi. Ya, mungkin dalam sebuah kelompok tersebut ada yang betul-betul sudah paham, ada yang belum. Nah, semoga dengan penjelasan saya setelah ini bisa memperjelas atau mempertegas kembali apa yang perlu kalian pahami. Sebentar. Oke, jadi tadi kita sudah menggambarkan, ya sudah mencoba mempraktikkan pengukuran menggunakan simulator. Nah, di awal sudah kita sampaikan bahwa kita menggambarkan mulai dari OLT
ya, sampai ke sisi ODC. Nah, untuk mendapatkan hasil pengukuran ya di setiap titiknya, jadi kita pasangkan, memang perlu dipasangkan ya adanya OPM ya, dimulai dari OLT, begitu dia keluar dayanya tadi di set 3, ternyata hasil dayanya yang keluar hanya 2,9. Kita bisa saja mengukur kirim dan terima di sini. Namun, kalau kita pengen mengetahui sebenarnya redaman yang ada pada masing-masing titik ini sesuai dengan standar atau tidak, kita bisa memasangkan satu persatu. Mulai dari sambungan, adaptor, gitu. Ini adalah kelebihan dari simulator. Kalau kita misalkan menggunakan pengukuran secara langsung, praktikum, memang agak sedikit lama ya, tapi kalau menggunakan simulator kita bisa memperoleh hasil lebih cepat. Nah, dari hasil pengukuran ini ya tadi juga dilakukan oleh kelompok 2 dengan memasangkan OPM ya, dengan memasangkan OPM pada setiap titiknya, maka kita bisa memperoleh hasil yang di sana tentu munculnya adalah dBm ya, nilai dayanya. Sehingga kita perlu mencari selisih. Jadi selisih antara ini ya di power keluar terukur dengan konektor. Setelah melewati konektor dayanya menjadi sekian sehingga selisihnya 0,25. Kalau standarnya 0,25 lalu terukur 0,25 berarti normal. Lalu ini juga bagus atau sama. Nah, yang agak tinggi adalah bagian splitter. Ya, di bagian splitter di sini standarnya adalah 7,8 sedangkan di sini terukur 7,9. Nah, ini yang membuat hasil pengukurannya menjadi besar, selisihnya 0,17. Nah, ini adalah hasil ukur daya keluar dari OLT, lalu ini adalah terima ya, hasil terima yang ada di splitter 1:4. Sehingga kalau kita cari selisihnya adalah 9,62. Nah, ini adalah perhitungan link budgetnya seperti yang tadi sudah disampaikan Nafisa. Kabel yang kita gunakan 1 kilo. Ya, ini adalah 0,35 dBm. Tadi sudah diatur oleh Satria ya, kalau nggak salah itu 0,35 dBm ya, Takia sorry 0,35 dBm ya. Lalu ini untuk 1310 ya, kalau misalkan menggunakan lambdanya 1550 itu menggunakan 0,25. Nah, itu ada perbedaan. Lalu sambungan sudah dipresentasikan tadi 2 kali sekian, konektornya juga 2 kali 0,25 dan seterusnya sehingga redaman totalnya 9,45. Ini adalah perhitungan link budget. Nah, perhitungan ini itu digunakan sebagai standar. Benar-benar dilakukan di industri ya. Jadi di industri itu kalau kalian mungkin salah satu produk yang kita kenal misalkan IndiHome lah gitu ya. Nah, di sana itu menggunakan standarisasi dengan perhitungan seperti ini sehingga mereka sudah membuat tabel jika kabel feedernya panjang 3 kilo, 4 kilo gitu ya, atau 5 kilo, itu maka nilai redaman maksimalnya sekian. Itu seharusnya maksimalnya sekian. Kalau kalian lebih dari sekian, berarti tidak standar atau kalian jadi bisa menyimpulkan jika nilai redaman total hasil pengukurannya di atas standar, berarti itu buruk. Seperti yang barusan kita lakukan ya. Saluran dalam kondisi buruk karena nilai redaman hasil pengukuran lebih besar dibandingkan dengan perhitungan link budgetnya. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Dan sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas. Adinda jelas ya, Adinda ya? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas semua, maka untuk materi hari ini ya cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita berakhir atau mengakhiri untuk kegiatannya, seperti biasa kita akan lakukan kuis terlebih dahulu ya. Ya, saya mulai.
Oke. Iya, Bayu Rotbet itu siapa ya? Iya, Bayu Pak. Nur Marifat. Oke, ya. Nanti seperti biasa WhatsApp aja untuk nomor-nomor tadi. Saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Terakhir tadi di kesimpulan. Oke, juga kuisnya juga untuk mengingat-ingat kembali ya, karena untuk penilaian pengetahuan tersendiri nanti akan kita adakan pada pertemuan berikutnya gitu. Jadi di pertemuan berikutnya nanti kita lakukan review kembali untuk pembelajaran yang sebelumnya, terus kita lakukan evaluasi gitu ya, untuk lakukan evaluasi. Ya, terima kasih. Seperti itu yang bisa saya sampaikan atau kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya, sampai nanti kita bisa berjumpa pada kegiatan tatap muka. Sehingga setelah kita melakukan praktikum menggunakan simulator, kita juga bisa melakukan praktikum secara langsung sebagai bekal paling tidak untuk kalian PKL nanti ya. PKL nanti mungkin kan setelah kenaikan nanti ada PKL. Nah, kalian harus punya bekal pada saat kalian masuk ke dunia industri. Nah, seperti itu saja. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya ada kesalahan dari saya, baik yang disengaja maupun tidak. Tetap semangat untuk belajar, ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya, biar kita tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan lancar. Silahkan ditutup untuk kegiatan hari ini. Berdoa Baik, Pak. terlebih dahulu, Satria. Sebagai akhir dari kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.